Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah. Pada kesempatan ini kita akan maju ke materi tentang penjumlahan vektor secara analitis dan perkalian vektor. Yang dimaksud dengan penjumlahan vektor secara analitis ini maksudnya adalah mencari besar resultan sebetulnya ya. Yaitu dengan cara kita memproyeksikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y dari sebuah vektor, dari sebuah besaran vektor gitu, dan kemudian selanjutnya dengan menjumlahkan, ya menjumlahkan apa namanya, besar vektor pada sumbu X dan besar vektor pada sumbu Y, dan kemudian mencari resultan dan kemudian mencari arah dari resultan itu. Itu yang disebut dengan penjumlahan vektor secara analitis. Bagaimana cara perhitungannya nanti kita akan bahas. Dan mengenai perkalian vektor ini, nanti kita akan membahas tentang perkalian vektor dari sebuah vektor dan perkalian skalar pada sebuah vektor ya. Dan juga di sini nanti pada materi ini, pada perkalian vektor akan dibahas tentang vektor satuan. Untuk soal nomor 1 ini sebuah soal ya, ini soal pertama pada materi penjumlahan vektor secara analitis dan perkalian vektor, di mana soal yang pertama ini ya adalah sebagai berikut. Diketahui dua vektor sebagaimana gambar berikut. Ini gambarnya. Di sini ada dua vektor F1 dan F2. Kemudian ditanyakan di sini besar resultan kedua vektor dan arah resultan dari kedua vektor tersebut pada posisi sumbu X positif gitu ya. Ini jawabannya yang mana kita akan cari. Untuk mengerjakan soal ini untuk mengerjakan soal ini, sebagaimana saya sudah jelaskan, kita akan harus proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Yang ini kita proyeksikan terhadap sumbu X ya. Dan ini juga kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah gitu. Yang diproyeksikan terhadap sumbu X ini, yang ini untuk F1, kita kasih lambang ini adalah F1 1X sama dengan itu, ini kita kasih topi di atasnya menunjukkan arah. Ini merupakan sebuah besaran vektor. Di sini 10 cos 53 derajat. Berarti yang F1X-nya ini, F1 yang diproyeksikan terhadap sumbu X ini adalah F1X, nilainya 10 cos 53 derajat. Yang diproyeksikan terhadap sumbu Y adalah ini. F1Y sama dengan 10. Ingat yang diproyeksikan terhadap sumbu Y adalah sinus 53 derajat. Karena ini untuk yang ini. Nah, untuk yang ini. Yang X adalah yang ini. Nah, sekarang kita memproyeksikan vektor yang kedua, yang ini, yang 5. Nah, berapa besarnya? Besarnya adalah F, sini ya, F2Y sama dengan 5, ingat sin 37 derajat gitu. Karena ini yang ini sudutnya. Nah, yang diproyeksikan terhadap sumbu F2 ini diproyeksikan terhadap sumbu X, ini kita akan proyeksikan di sini ya. Ini nilainya adalah F2X, maaf ini F2X, F2X ini
sama dengan 5 cos 37 derajat gitu. Nah, setelah kita proyeksikan, itu baru kita mencari jumlah vektor pada sumbu X dan sumbu Y-nya. F X kita lambangkan itu ya. Ini untuk sebelah kanan positif dikurangi dengan bagian sisi negatif. Jadi untuk Fx itu adalah F1x min F2x gitu. F1x-nya itu adalah 10 kosinus 53 derajat dikurangi yang ini nih. F1x dikurangi yang 5 cos 37. 5 cos 37 derajat. Nah, ini nanti kita isi. Karena kita harus tahu dulu kosinus 53 dan kosinus 37. Nanti saja kita tinggalkan dulu, kita cari yang vektor di sumbu Y-nya. Vektor di sumbu Y, Fy itu adalah yang ini nih. Bila dia dalam ruas yang sama, ini kan di sumbu Y ya, tidak melewati ini. Kalau ada yang di bagian sini berarti dia ada yang negatif gitu kan. Karena ini dua-duanya positif, maka dijumlahkan F1Y gitu kan di sini. F1Y dijumlahkan dengan F2Y ini. F2Y. F1Y-nya ini adalah ini 10 sin 53 ya. 10 sin 53 derajat. 10 sin 53 derajat ditambah dengan 5 sin 37 derajat. Nah, ini tutupan ya, kita lihat dulu. Nah, jadi F-nya itu untuk Y yang ini adalah F1Y ditambah dengan F2Y yang ini. Nah, ini kita akan cari nilainya. Kita harus mencari dulu kosinus 53 dan kosinus 37. Seperti ini juga sama, sin 53 dan sin 37. Ini dalam fisika atau matematik itu kita mengenal suatu pendekatan sudut ini, suatu pendekatan sudut yang nilainya adalah ini 37 derajat dan 53 derajat. Nah, untuk pendekatannya ini adalah 3. Nanti kalian pelajari dulu di matematik, yaitu pendekatan besar nilai untuk sudut 37 dan 53. Untuk sudut yang 37 dan 53 ini adalah jika melihat dari sini, melihat dari 37 ya, kita melihat dari sisi 37 ini, sisi 37, maka yang tegak ini adalah 3, yang miring 5, dan yang ini adalah 4. Maka di sini bila kita mencari cos 53, berarti kita melihatnya dari atas. Dari sini, melihat dari atas. Ingat, kosinus itu adalah sisi depan yang ini. Maaf, saya ulangi dulu lah. Ini biar nyambung ya.
Ingat dulu yang dulu pernah kita pelajari, kosinus theta itu adalah X per R, ini patokannya. Dan sinus itu adalah, sin theta adalah Y per R, gitu. Nah, kalau misalkan kita mencari kosinus 53 derajat, di mana kosinus adalah X per R. Bila kita melihat yang 53 ini, maka melihat dari arah situ, maka yang tegak adalah yang ini, yang rebah ini adalah X-nya. Ya, berarti X-nya adalah 3. Berarti 3 di sini per R-nya adalah ini 5. Ya, berarti 3 per 5. Nah, kemudian kita mencari lagi sinus 53 derajat. Ingat, sinus adalah Y per R. Bila kita melihat dari sini, yang Y-nya ini adalah yang ini, yang tegak. Berarti 4. Ya. 4. Dan yang R-nya ini adalah yang 5. Berarti 4 per 5. Ya. Nah, setelah itu kita perlu juga mencari untuk sudut yang 37 derajat kan. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu yang ini. Kosinus 53, ada nggak yang di sini? Kosinus 53, berarti di sini 10. Kita kalikan dengan kosinus 53 itu, yang ini, kosinus 3 per 5. Kita masukkan 3 per 5. 3 per 5 min kosinus 37. Nah, ini kan belum ada ya. Yang ada baru ini, sin 353 nih. Sin 53 4 per 5. Berarti tulis di sini 10 kali 4 per 5. Berarti kita harus mencari sin yang 37 dan cos 37. Saya akan mencarinya membahasnya di sini kali ya. Nah, di sini nih. Biar nanti kelihatan di mana kosinus 37 derajat sama dengan, ingat rumus kosinus itu adalah X per R. Bila kita melihatnya dari sini, pandangannya dari sini, maka yang menjadi X adalah yang ini. Ya, itu X di bawah sudut 4 per R-nya tetap ini 5. 4 per 5. Ya, 4 per 5. Nah, kosinus 37 kita udah ketemu nih, 4 per 5. Kita masukkan sini. Kosinus 37, nah ini 5 itu adalah 4 per 5 untuk kosinus 37. Nah, kosinus 37 ini. Baru kita kemudian mencari lagi sinus 37. Sinus 37 itu 37 derajat adalah, ingat rumus sinus. Sinus itu adalah Y per R. Jika melihatnya dari 37 ini, yang menjadi Y adalah yang 3. Berarti 3 per 5 ya. 3 per 5. 3 per 5. Nah, kita masukkan sin 37 itu 3 per 5. Ini nih. 5 dikali 3 per 5. Nah, ini kita nilainya sudah semua udah masuk, kita tinggal operasikan yang ini nih. 10 dibagi 5, 2 kali 3, 6 gitu kan. 6. 5 dibagi 5, 1, 4, min 4. Berarti yang fx ini nilainya adalah 2 gitu kan. Nah, terus yang fy-nya itu adalah, lihat di sini, atas sedikit nggak kelihatan. Nah, di situ. Ini adalah nilainya 10, 5, 2, 8 gitu kan. Tambah 5, 1 kan 3. 5 tambah 3, 11 gitu kan. Nah, ini fy sama fx udah ketemu, maka kita untuk mencari selanjutnya yang berkaitan dengan cara mencari resultan dan tangan tangan tetanya, itu kita
harus membuat resultan. Resultannya ini begini. Resultan dari dua vektor itu adalah akar ya. Akar f x kuadrat plus f y kuadrat gitu. Maka di sini akar dari fx itu tadi berapa ya? 2. Nah, 2 kuadrat 2 kuadrat plus fy-nya itu 11 kuadrat. Kalau akar 2 kuadrat 4 tambah 11 itu 121 kan? Nah, berarti sini akar dari 125. Nah, berapa akar 125? Nanti aja dulu ya. Nih, nah udah. Jawab R 125. Berarti ini harusnya akar ini. Akar 125 harusnya ini. Ya, akar 125. Ini ada yang salah. Kita buat akar dulu. Kita buat akar dulu. Mana ya? Hei. Sebentar. Hei. 125. 1. Nyangong. Push. 25. Kita pakai klik. Regressionnya nggak ketemu. Ini di akar. Akar. Nah, ini ada 125. 125. Kan? Ini kita del. Del semua ke del. Nah, ini kita hapus. Akar 125. Nah, ini 2. Ini juga sama. Akar. Equation. Nah, itu kan. Tadi salah berarti ini. Equation. Akar. Ini. Equation. Akar. Ini. Oke, kita lanjut. Ai. Dirubah tulisannya nggak apa-apa. Berarti ini R-nya itu adalah 125. Nah, sekarang tangannya berapa tangannya? Tangan itu adalah arah dari resultan kedua vektor itu. Ini penting ini sebetulnya ya. Tangan theta adalah F Y per F X. Nah, isinya di sini. F-nya tadi itu yang 11. Itu kan? Ini 11. Nah, F-nya 11, Fx-nya adalah 2. Jadi dibagi 2 kan? 11 bagi 2, 5,5 ini. 5,5. Nah, ini tangan theta ini sebetulnya menunjukkan resultan arah dari kedua vektor ini. Ini nanti berkaitannya dengan resultan apa ya? Yang menunjukkan penjumlahan dari vektor ini memiliki arah kemana gitu kan? Ini 5,5. Ini kan tangan theta ya. Kalau untuk mencari berapa sudutnya kan pakai arcus ya. Arcus tangan 5,5 atau dengan menggunakan pendekatan. Nanti aja dulu ya. Berarti jawabannya adalah resultannya adalah 1 akar 125 dan tangannya adalah 5,5. Bila ada sebuah pertanyaan seperti ini, tentukan resultan dari vektor ini dan tangannya, maka penyelesaiannya seperti ini. Kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, udah gitu kita jumlahkan vektor pada sumbu X dan jumlahkan vektor pada sumbu Y seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencari resultannya dengan menggunakan akar fx kuadrat plus fy kuadrat dan mencari arah dari resultan itu dengan menggunakan tangan theta.
yaitu tangan θ adalah F-Y per Fx. Ya, bentuknya nilai, dan kalau misalkan akan mencari sudutnya, gunakan arcus tangan dari θ tersebut. Demikian saudara, mudah-mudahan membantu dalam belajar, minimalnya memahami, karena ini penting ya untuk berkaitan dengan resultan gaya. Kemudian kita akan lanjut di pertemuan soal berikutnya. Untuk perhatian kali ini saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.